Aktivitas. Sahabat kreatif bersama teman-teman Himpas di sore hari ini seru ya untuk informasinya. Jadi mengenai pendidikan di masa kini, mereka juga udah tahu ya seluk-beluknya di dunia perkuliahan, dan gak terkecuali juga mereka ini ikut di berbagai macam organisasi. Organisasinya juga aktif. Cara membaginya Kak Hairul, gimana nih organisasi yang sudah kamu ikutin sebanyak 4 ya? Cara membagi organisasi, cara membagi waktu kepada organisasi sebenarnya tidak terlalu ribet, Mbak. Sahabat kreatif, meskipun banyak orang mengatakan kalau banyak organisasi kita rumit untuk menyeimbangkan antara kuliah dengan organisasi seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu tidak menjadi penghambat terhadap kita ikut terhadap organisasi, kemudian kita aktif di dunia kampus. Cara membaginya ya, kita cukup melihat per jamnya itu apakah di organisasi itu ada kegiatan. Seumpamanya di Himpas ada kegiatan, kemudian di HMJA juga Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi ini ada kegiatan, maka kita menyeimbangkan, kita hadir kepada Himpas dulu karena tidak mungkin barengan jamnya seperti itu, Mbak. Jamnya bisa jadi salah satu di organisasi itu ada yang molor sepertinya. Makanya kita hadir kepada Himpas karena saya mengutamakan juga organisasi kepulauan daripada organisasi yang lain. Oh gitu ya. Karena lebih utama bagi saya Himpas karena di situ saya berkumpul bersama orang-orang kepulauan. Oke, sejawat ya. Yang pasti udah sama-sama dari Sapeken ya. Kalau Kak Hairul sendiri Sapekennya di mana nih? Kalau saya Sapeken Saibus, Mbak. Oh, Saibus tuh berapa jam lagi? Setengah jam lah paling lambat. Oh iya iya. Tapi setengah jam terasa berhari-hari kalau bagi orang yang nggak pernah naik ini ya, perahu ya. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau anak pulau sudah biasa. Sudah biasa sekali ya. Sudah, malahan kalau tanpa berlayar kayaknya kurang afdol gitu ya. Iya, kurang afdol. Kurang afdol. Ya, mungkin aja pemerintah setempat nanti bakalan kasih bandara di sana ya. Iya, tapi cuma di Pagerungan masih ada bandara. Oh, di Pagerungan ya ada ya. Kalau dari Pagerungan sendiri tuh berapa jam sih? Kalau dari Pagerungan ke mana itu? Ke Sapeken. Ke Sapeken saya dengar dari teman itu katanya 2 jam. 2 jam, sama aja ya. Masih ke pelabuhannya juga. Tapi notabene sih lebih menghemat waktu juga kalau lewat udara ya. Bisa-bisa cuma 1 jam aja ya. Nggak nyampe 1 jam kalau ke Sumenep. Nggak nyampe 40 ya? menit. 40 menit dari Pagerungan ke Sumenep sini ya. Kayak dari Sumenep ke Surabaya ya. Sama 45 menit rata-rata seperti itu sahabat kreatif. Oke. Ke Kak Anwar lagi. Di semester 2 hal-hal sudah dipelajari mengenai pendidikan di masa kini. Apa sih yang sudah didapat lagi ya? Ilmu selain di perkuliahan. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu di perkuliahan ini dan di luar kampus pun ada. Misalnya apa kalau di luar kampus itu, Kak? Saya di luar kampus itu belajar di beberapa organisasi. Yang pertama HMI, Himpas, dan PMI. Di PMI sendiri sebagai anggota ya. Apa yang dilakukan? Kemarin kita hanya praktik dulu dan pelantikannya kemarin, dan sekarang rencananya mau ke ke tempat-tempat yang terdekat yang kena banjir itu. Jadi kamu juga punya tergerak hati nurani untuk bersosial gitu ya. Itu pastinya juga menyita waktu ya. Dari perkuliahan kamu bisa nggak membagi waktunya antara organisasi dan perkuliahan kamu itu sendiri? Alhamdulillah saya bisa membagikan waktunya. Dan di organisasi itu kegiatannya minggu. Setiap minggu kegiatannya di. Jadi notabene nggak mengganggu perkuliahan sama sekali ya, karena enggak. Hari Sabtu juga masuk kuliah atau? Saya Sabtu libur. Saya masuk ya? Cuman Senin sampai Kamis. Oh gitu. Jadi waktu luang daripada digunakan hanya tidur ya, atau juga hanya main handphone ya, ngabisin kuota, lebih baik juga bakti sosial ya. Juga membantu saudara-saudara kita gitu ya, sahabat kreatif. Kalau Kak Yudi sendiri nih, Kak Yudi kan notabene juga
yang sudah senior ya di antara teman-temannya, Kak Anwar dan Kak Hairul ya, meskipun cuma beda 2 semester aja ya. Punya nggak petua-petua atau juga nasihat-nasihat khusus buat teman-teman kamu ini ketika kamu sudah mengenyam pendidikan di Sumeneb ini? Ya, bagi sahabat kreatif, kalau memang kalian ingin sukses ya harus sungguh-sungguh untuk belajar seperti itu. Karena tanpa pendidikan kita akan tidak tahu apa-apa. Seperti itu sahabat kreatif. Pendidikan biasanya sih monoton nggak sih kalau menurut kamu sistem pendidikan di masa kini ini? Ya sahabat kreatif, kalau pendidikan di masa kini ini sangat monoton banget. Karena mengapa? Karena kita wajib untuk memiliki pengetahuan seperti itu sahabat kreatif. Jadi kita harus banyak-banyak mencari pengetahuan, mencari ilmu dimanapun saja kita berada seperti itu. Oke, punya ini nggak referensi-referensi khusus nggak? Misalnya di sini kan juga jarang toko buku misalnya ya. Kamu suka nggak jalan-jalan ke Surabaya selain juga shopping-shopping, misalnya juga beli buku atau seperti apa nih? Cerita dong. Ya kalau masalah jalan-jalan ke luar kota itu sahabat kreatif ya. Saya tuh jarang seperti itu. Jarang ya. Jadi perpus aja ya. Cuma cari di perpus saja. Oh, di perpus luar biasa. Aku padahal ngetes kamu nih, pernah ke perpus atau enggak? Ternyata juga pernah ya, Kak Yudi ini ke perpustakaan ya. Luar biasa. Generasi sekarang kayaknya minim banget gitu yang ke perpustakaan sahabat kreatif. Maka daripada itu sih ya dituntut juga sih ya. Ya petugas perpustakaan juga harus loyal banget ya terhadap buku-buku yang diberikan, dan tapi harus peminjamannya itu dikembalikan tepat waktu sahabat kreatif. Kasihan kan. Banyak yang mau pinjem soalnya ya. Terus ini lagi nih, pendidikan di masa kini ini juga erat kaitannya dengan para pelajar yang dituntut juga untuk ekstrak gitu ya, bukan hanya pendidikan di sekolah aja tapi di luar sekolah. Sosialisasi itu juga harus masuk ya. Sosialisasi apa aja, soalnya kalau di sekarang ini sahabat kreatif itu gampang banget cari informasi, tinggal sekali sentuh ya di handphone kamu juga udah ada ini tentang apa gitu ya. Jadi kita juga harus tahu nih sistem yang bakal berlaku seperti apa gitu. Oke, mungkin dari kesemuanya di pendidikan masa kini ini, dari Kak Yudi, Kak Anwar, dan Kak Hairul ya, punya kesan dan pesan dari kesimpulan pendidikan di masa kini. Dari Kak Yudi dulu nih. Ya, untuk sahabat kreatif, kita tidak akan tahu seperti apa itu pendidikan dan tidak akan tahu seperti apa itu ilmu. Jadi untuk sahabat kreatif ya banyak-banyaklah belajar dimanapun, atau di kampus atau di luar kampus seperti itu. Jadi karena pendidikan itu adalah kunci kesuksesan seperti itu. Ya, semoga aja terrealisasi ya dengan quote-nya di sore hari ini. Oke, Kak Anwar sendiri punya ini kisi-kisi nggak buat sahabat kreatif yang ingin mengenyam pendidikan juga dari warga kepulauan menuju Sumeneb misalnya? Jadi kesan saya kepada teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin melanjutkan pendidikan dimanapun Anda berada, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah lelah untuk belajar dan terus berjuang. Seperti itu. Oke, jadi jangan putus asa gitu ya, istilahnya tetap positif dan optimis terus nih sahabat kreatif. Kak Hairul, mengenai teman-teman juga sejawat yang ada di kepulauan sana ya, harapannya nih ke depan seperti apa untuk pendidikan di masa kini yang notabene sudah dituntut untuk sekolah, kuliah, terus meskipun nggak kerja di kantoran tapi menjadi pengusaha, membuka lahan pekerjaan. Harapan buat warga kepulauan di sana? Harapan saya sahabat kreatif untuk sahabat-sahabat kreatif yang ada di kepulauan, kepada generasi penerus, semangatlah dalam mencari ilmu pendidikan, karena ujung tombak dari pendidikan akan membuat suatu
negara ataupun suatu desa akan bisa menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Wih, situ ya. Kalau kamu calon jadi kepala desa kayaknya menang nih. Amin, amin. Coba deh buktikan ya omongan saya ya. Kira-kira nih nanti masa bakti kepala desa mungkin di 2 periode lagi kamu calon aja deh. 10 tahun lagi berarti ya. Oke. Terus tadi harapan juga udah. Jadi ada sedikit nih sahabat kreatif informasi juga. Peraturan yang menyatakan sekolah memang wajib ya selama 12 tahun, tapi dari pihak sekolah juga membuat aturan dengan menggunakan poin yang notabene sih harus sekolah setinggi-tingginya. Maka daripada itu kita tidak akan pernah menyesal dengan apa yang sudah kita nyam di pendidikan itu. Meskipun realita dan cita-cita kita tidak sesuai, tapi setidaknya kita sudah merasakan dunia di pendidikan itu seperti apa, dan kita sudah bisa mengabdikannya di diri kita sendiri tentunya. Oke, terima kasih teman-teman Himpas ya yang sudah setia, sudah stay tune nangkring juga di studionya Pro 2. Di sore hari ini ada Kak Yudi, Kak Anwar, dan Kak Hairul. Salam buat teman-teman Himpas yang lain ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi sahabat kreatif. Oke, numpang-nampangnya udahan dulu ya, dan sampai jumpa. Jangan lupa buat numpang-nampang di Pro 2 ya.